Hai Salbo.com dan juga Bola Netters, kita ketemu lagi di Bola Break Super Sub bersama saya Ikri Widya dan juga ada siapa nih di sebelah saya? Di sebelah saya ada Budi. Di sebelah Fahmi saya aja, ada Fahmi. Budi. Mana Fahmi. sebelah yang mana? Sebelah nggak ada. Ada Fahmi di sini. Jadi kita berdua lagi ya, Oke, Kri ya. oke. Nah kita di Bola Break kali ini kita akan membahas mengenai ini ya Mas, timnas Indonesia ya, timnas Indonesia yang menghadapi tuan rumah Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia. Nah, ini em, kalau nggak salah dari dari beberapa hari lalu ya udah pada hadir timnas Indonesia di Arab Saudi, terus juga udah dari pemain-pemain yang di Eropa pun juga kalau nggak salah udah datang juga ya Mas Budi ya, dan juga ada beberapa bahkan menjalankan ibadah umroh ya, Dan ini pada umroh ya, tepatnya jadi di haji kecil mereka. benar. Nah, kalau menurut Mas Budi bagaimana nih nanti peluang kita Indonesia melawan Arab Saudi hari Jumat dini hari nanti waktu Oh, Indonesia? ya. Yang pertama tentu kita ucapkan selamat menunaikan ibadah umroh ya buat teman-teman timnas kita dan rombongan. Betul. Jadi Semoga berharap doanya ini ya, doanya mustajab. doanya pada mustajab semua dan insya Allah kalau kita berdoa dengan tulus di depan Ka'bah ya buat teman-teman dari apa yang beragama Islam itu insya Allah akan eh, memberikan energi lebih lah gitu karena kan sepak bola kan 11 orang ya nggak cuma satu gitu. Itu yang Oh, pertama terus yang kedua eh, energi energi yang ada di sana gitu semoga bisa disupport penuh dari energi yang ada di masyarakat Indonesia tentunya karena kan kita nggak boleh ini ya nggak boleh pesimis gitu ya walaupun memang secara permainan secara kelas juga mereka kemarin mainnya luar biasa mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2000 apa 2022 gitu jadi tapi itu kan masa lalu gitu kita harus bicara masa sekarang dan masa depan kan gitu kan jadi eh, tapi jangan mikir malam Jumat loh ya karena itu sakral banget itu pertandingan di Indonesia pas malam Jumat gitu biasanya ini. Oke, yang pertama tentu saja kita harus ngelihat, kalau saya pribadi ya, harus ngelihat cuaca di sana dulu. Pertama cuaca sih yang paling penting ya, karena lagi kita panas kan sih. Kalau nggak salah lagi di ya panas panas. dan kebetulan kelembabannya tinggi ya, karena alhamdulillah aku pernah di apa di ke Jeddah gitu, walaupun malam itu apa namanya luar biasa sih, walaupun ada angin ya angin dari laut gitu, tapi tetap yang namanya Jeddah tetap kelembabannya sangat tinggi dan itu harus benar-benar diwaspadai oleh dan saya pikir teman-teman tim teknis di Sintayong dan manajemennya pasti udah tim pelatih ya pasti udah mengukur itu kelembabannya ada berapa gitu karena bagaimanapun eh, rombongan yang ada yang kita bawa ke sana tidak murni lahir dan besar di Indonesia. Itu sih tantangannya ya, karena sebagian besar dari penggawa timnas yang Indonesia yang ke kualifikasi Piala Dunia 2026 yang ke Arab Saudi ini adalah anak-anak Eropa gitu kan, anak-anak Eropa Hmm. yang biasa bermain dengan eh, tidak pernah bermain di kelembaban tinggi gitu. Jadi ini catatan sih, catatan yang menurutku bisa bisa apa ya bisa mengubah permainan ataupun hasil latihan gitu karena kalau lihat dari hasil latihan kemarin ketika latihan pertama timnas sebelum berangkat ke mana Arab Saudi kan sebenarnya technically banget gitu kan nah semoga fisiknya nggak keganggu dengan kelembapan terus yang kedua eh, yang harus kita waspadai juga adalah tentu saja komposisi pemain ya komposisi pemain dari Arab Saudi juga dan permainan dari Arab Saudi juga karena kita kita harus sadar dan kita harus paham bahwa Arab Saudi ini memang apa ya benar-benar pengen membuat sebuah tim yang kalau boleh saya sebut rasa Itali banget gitu karena kalau minggu kemarin apa ya itu pelatih timnas juniornya Arab Saudi itu adalah Luigi Di Biagio jadi kalau teman-teman dulu zaman dulu ya penggemar Liga Italia gitu pasti hafal banget dengan gelandang yang namanya Luigi Di Biagio. Nah, dari junior dari junior aja mereka sudah concern banget ke Italia, apalagi yang di senior ini yang dibuka oleh ada Roberto Mancini, kita tahu ya asistennya ada Attilio Lombardo, kemudian apa namanya ada Salsano yang memang mereka eh, apa ya
Itali banget gitu. Dan kita lihat sistem permainan mereka kan dari mulai Piala Dunia sampai Piala Asia kemarin di Qatar itu kan benar-benar apa ya? Menurut saya memang Itali banget gitu. Dan mereka benar-benar kuat di tengah sama belakang. Dan di tengah tuh, di belakang ada Attilio Lombardo, di tengah kalau nggak salah ada Yaya Toure. Jadi Yaya Toure juga sekarang udah masuk udah menemani Roberto Mancini ya sejak Piala Dunia. Jadi saya pikir dari sisi komposisi permainan Arab Saudi juga kita harus waspada bahwa ada Italia ada di sana gitu. Walaupun justru sebenarnya itu keuntungan buat Indonesia ya kalau memang misalnya Sintayong itu berani bermain ofensif, sementara Italia kan lebih ke Grendel gitu kan. Nah, kalau misalnya bisa mencuri kesempatan itu, kita masih bisa. Ketiga, adalah rasa optimistis kita yang luar biasa sih. Kalau tadi dua itu adalah hal yang patut diwaspadai. Yang terakhir ini, kalau saya pribadi memandang pertandingan lawan Arab Saudi adalah sangat optimistis gitu. Pertama, bukan pertama ya, ini adalah partai pertama di grup C, gitu kan. Dia biasanya yang namanya partai pertama itu masih deg-degan lah, masih belum tune in lah, masih belum well prepare ya. Walaupun memang mereka sebagian besar kan skuadnya Arab Saudi kan klubnya itu aja ya, Al Nassr, Al Hilal, Al Ettifaq gitu kan, Al Ittihad. Jadi um, walaupun klubnya itu aja, pemainnya dari klub itu aja, tapi saya pikir begitu masuk ke timnas rasanya akan berbeda karena sentuhan Roberto Mancini pasti sudah jauh berbeda dengan klub pelatih di klubnya masing-masing. Jadi ini menjadi optimistis buat kita lah semua masyarakat Indonesia kalau kita mampu untuk setidaknya mencuri poin di sana. Syukur-syukur sebenarnya menang sih, feeling saya sih sebenarnya bisa menang asalkan memang kita benar-benar punya permainan seperti di fase kualifikasi kemarin dan mungkin di Piala Asia. Jadi spirit itu. Jadi biasanya timnas kita kalau tandang kemudian maaf ya, kemudian lapangannya bagus, mereka skillnya itu keluar semua gitu. Jadi mereka tanpa beban nih gitu kan. Jadi berbahagialah ketika Arab Saudi membatasi pembelian tiket khusus untuk penonton Indonesia. Jadi Karena itu kan kebetulan menjadi banyak ya pekerja banyak, Indonesia di. pasti dong, pasti luar biasa gitu. Yang lagi umroh atau itu juga bisa nyempetin ke Jeddah kan, karena dari Mekah ke Jeddah kan cuma 1 jam ya kalau kita naik bus gitu. Jadi apa namanya? Jadi saya sih optimistis ya kita bisa mencuri poin, setidaknya mencuri poin aja satu. Syukur-syukur memang kalau ngelihat permainan Arab Saudi seharusnya kita bisa menang lah. Karena di putaran kedua kemarin mereka itu kan Arab Saudi lolos di posisi runner up ya di bawah Yordania. Sementara kita tahu sendiri Yordania kemarin dibantai sama timnas kita di Piala Asia 4-1 gitu. Walaupun itu bukan jadi sekali lagi ya itu bukan parameter utama karena udah last year udah yang lalu gitu. Tapi setidaknya kita punya confidence nih bahwa Yordania aja bisa, masa kita nggak bisa sih gitu. Ya paling nggak kita bisa mencuri 1 poin di sana. Jadi itu sih gambaran makronya ya, Kri ya. Jadi kalau ngelihat dari pilihan Sintayong gitu kan, pemainnya dan kemudian kita bandingkan dengan pemain lokalnya Liga Arab Saudi sana, seharusnya lah rasa Eropanya timnas Indonesia ini bisa menggulung Liga lokal Arab Saudi, kekuatan Liga lokal Arab Saudi gitu, Kri. Tadi Mas Budi ngomong singgung soal latihan. Nah, ngomong-ngomong soal latihan, belum lama ini viral lah di sosial media itu video yang menarik perhatian netizen itu adalah video latihan para pemain timnas Indonesia itu uh, fokusnya ke tembakan akurasi tembakan. Nah, itu kira-kira memang fokusnya ke situ kalau menurut Mas Budi atau gimana? Atau memang sebenarnya benar nih apa yang dilakukan Sintayong? Benar-benar harus itu yang terus diasah. Ya, kalau kalau melihat secara mungkin sudah banyak beberapa dibahas di beberapa media ya. Jadi kenapa Sintayong tuh memilih Yeom Ki-hun gitu kan? Yeom Ki-hun ini saya pikir memang punya tujuan khusus lah dari Sintayong ini. Dia pengen mengubah mungkin pola pikir permainan dari
para striker kita gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat video yang viral itu kan bagaimana siapa namanya Yim Ki Hyun ini justru dalam tanda kutip melatih dasar move on gitu loh. Bukan move on sih. Bukan move on bergerak meninggalkan nggak, tapi dasar move pergerakan-pergerakan ketika kita one touch ball misalnya, kemudian kita pengen body ball dengan body charge dengan pemain bertahan lawan atau mengelabui pergerakan lawan, kemudian menjaga bola biar nggak apa namanya biar tidak gampang tidak mudah direbut sama bek lawan itu kan. Kalau kita ngelihat latihan di sana memang itu menjadi sebuah dasar sih yang akhirnya netizen kan banyak yang bertanya-tanya ya, memang di level klub nggak pernah dilatih kayak gitu ya, sampai harus sampai dasarnya juga harus diajarin gitu. Tapi itu oke lah, itu kritikan ya dari netizen warganet yang budiman ya. Tapi dari sisi teknis memang kenapa nggak ada yang salah saya pikir, karena kenapa nggak dilatih dari dasar segala macam, karena untuk mengingatkan gitu, mengingatkan kayak misalnya Hoki Caraka, kemudian Ramadan Sananta ketika misalnya mungkin saja ya dalam pikiran saya Sintayong akan melakukan strategi serangan balik dan striker seperti Struik, kemudian Ramadan Sananta, Hoki Caraka itu bisa bisa jadi tembok, bisa jadi apa sih namanya apa namanya wall-nya gitu loh untuk kemudian gelandang masuk kemudian ngambil bolanya gitu. Jadi saya pikir nggak ada yang salah, cuman memang yang harus diperhatikan adalah uh, statistik dari bukan bukan statistik ya, tapi performa dari masing-masing striker. Jadi kembali ke apa namanya IMK Home ini. Jadi IMK Home ini sebenarnya agak flashback ya. Dia nggak asing banget sama Indonesia. Jadi mungkin nggak tahu Ikri waktu itu usia berapa gitu. Di Piala Asia 2007 dia datang ke Indonesia gitu. Dia adalah bagian dari timnas Korea Selatan yang satu kebetulan waktu itu satu grup di grup D dengan Indonesia di Piala Asia 2007. Jadi itu yang sayangnya Korsel juga menutup harapan kita untuk melaju kan, karena walaupun padahal kita udah di pertandingan pertama kita menang lawan Bahrain 2-1 gitu. Jadi si Yoh ini udah nggak asing lagi sebenarnya dengan Indonesia. Jadi uh, dia mungkin ini nggak tahu nih STY gimana ya cara ininya menghubungi dianya gitu. Kayaknya rayuan STY juga berkaitan dengan bahwa dia dulu pernah di Indonesia gitu. Kita coba yuk bareng-bareng gitu. Dan saya pikir uh, kalau dari video-video kemarin yang diliput sama teman-teman Bola.com ataupun yang viral di medsos, emang menandakan bahwa si Yoh ini tahu benar bagaimana cara mengolah bola ketika posisinya adalah striker. Dan ingat ya, uh, Son Heung-min, bintang Liga Inggris dari Asia, dari Tottenham Hotspur juga adalah salah satu apa namanya tektokannya dia lah, kayak semacam muridnya dia gitu. Jadi kita tahu akhirnya kualitas dia. Jadi kembali lagi ke latihan dasar untuk seorang striker, memang kemarin yang paling banyak kesedot perhatiannya adalah eh, menerima bola, kemudian balik badan dan langsung nembak. Nah itu apa namanya? Itu salah satu yang mungkin akan menjadi senjata Sintayong di sana di Arab Saudi. Karena kan kita lihat ya Ramadan Sananta, kemudian Hoki Caraka, bahkan Egi sampai ngelihat gitu kan. Egi Maulana sampai sambil lewat dia sambil ngelihat bagaimana caranya apa namanya Hoki dan Ramadan mengeksekusi bola yang sudah ada di kakinya untuk menembak langsung ke arah gawang. Dan itu dilakukan oleh semua gelandang sih. Pada akhirnya di sesi latihan yang hampir berakhir, sebenarnya semuanya akan di apa ya, semuanya merasakan teknik memanfaatkan sekecil apapun peluang yang ada di depan gawang. Jadi saya jadi ingat pertandingan terakhir kita melawan Filipina, ya kan, betapa apa namanya kita sepertinya kurang kurang apa ya kurang oke di lini depan gitu. Oke lah di depan ada ada Struik dan segala macam, tapi yang paling bagus kan Marcelo Ferdinand kalau nggak salah. Marcelo Ferdinand, jadi si Ragnar sama Struik, kemudian ada di Mas Derajat, itu sepertinya kurang 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 oke lah gitu. Jadi uh, kalau menurut saya oke sih, harus harus dilatih seperti itu memang. Jadi nggak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong, terutama si Yehko Himin. Jadi it's okay, dan berharap di Arab Saudi itu akan berjalan dengan bagus dan memberikan gol-gol kemenangan untuk timnas Indonesia.
Nah, Gitu, tadi Kri. kan nyebutin beberapa nama striker Indonesia kan. Nah, kalau menurut Mas Budi, sekarang kekuatan dari para striker kita ini bagaimana sih? Apakah sudah ada perkembangan gitu semakin membaik atau gimana menurut Mas Budi? Ah, kalau dilihat dari performa di liga lokal ya, walaupun ini tidak jadi ini ya, tidak menjadi barometer lah gitu kan. Mungkin Ikri juga lihat kan teman-teman sahabat bola.com juga pasti lihat itu. Eh, dari sekian striker lokal yang bukan lokal maaf ya, yang ada di Liga 1, eh Dimas Derajat sih seharusnya yang punya punya apa ya, punya jiwa atau punya psikologi yang lagi bagus gitu. Karena kan Hmm. dia terbuang dari tim lama yang apa namanya yang udah nggak berkiprah lagi di Liga 1, kemudian dia diambil oleh Persib Bandung dan kebetulan di Persib Bandung dia eh, seolah-olah punya jati diri gitu ketika dia berhasil menjawab tantangan untuk menggantikan posisi striker utamanya yaitu David da Silva yang beberapa waktu sempat cedera. Jadi duetnya dengan Ciro Alves itu oke gitu. Jadi saya pikir di antara semua striker yang ada sekarang ya, yang dari Liga 1, Dimas Derajat itu punya punya motivasi paling tinggi ya. Walaupun memang secara teknis kalau saya lihat Ramadan Sananta lah tetap yang mungkin udah menyatu dengan Sintayong juga kan. Ramadan Sananta dan Hoki Caraka gitu. Tapi at least nggak salah sih kalau mencoba untuk Dimas Derajat ini. Siapa tahu dia bisa memberikan sesuatu yang berbeda ketika apa namanya dibutuhkan mental baja bermain di Arab Saudi. Sementara kalau sekilas hasil dari latihan kemarin kita lihat Ragnar ya, Ragnar apa namanya, Ragnar Oratmangun, kemudian eh, saya yakin juga Strik juga akan main lah jadi starter gitu karena dia di level Piala Asia Senior ataupun Piala Asia Under 23 U23 juga dia selalu menjadi bagian penting dari apa namanya skemanya Sintayong dan ini sangat menarik karena semoga saja para para anak-anak muda ini apa namanya ini kan skuadnya Sintayong kan termasuk yang Ya, termuda ya di ya. antara peserta atau negara lain di grup C ini. Jadi bahkan pernah 23,8 kalau nggak salah itu bisa menjadi pelari-pelari kenceng yang luar biasa gitu. Nah, beruntungnya di belakang ada di tengah dan belakang ada penyeimbang lah yang bisa mengatur pola permainan dari atau aliran bola dari timnas Indonesia. Nah, striker-striker ini semoga bisa memanfaatkan kecepatan mereka gitu. Karena kalau saya pikir kalau kita mau memakai body charge gitu, kita agak kalah sih ya dengan apa namanya back-back dari Arab Saudi gitu kan. Karena kita melihat betapa cungkringnya, maaf ya, betapa cungkringnya Strik gitu kan, Rafael Striknya cungkring gitu. Dia pasti dipepet sama back-back sana harus mudah berkelit gitu. Kalau berbenturan pasti dia kalah. Jadi artinya semoga aja ya Rafael Struik, kemudian Marcelo Ferdinand, kemudian ada Ragnar Oratmangun, kemudian ada Ivar Jenner gitu, uh, Witan Sulaiman bahkan mungkin atau mungkin syukur-syukur Egy Maulana juga dimainkan, itu bisa memberikan tekanan yang terus-menerus terhadap pertahanan Arab Saudi walaupun dengan menggunakan strategi counter attack itu serangan balik dan kita punya kok pelari-pelari cepat ataupun kayak Ramadan Sananta yang bisa jadi apa namanya dinding dinding pantul bola pantul gitu gitu Kri. Oke, oke. Nah, itu tadi udah sedikit-sedikit ngomongin soal pemain, tapi nanti kita akan bahas soal pemainnya sendiri ya dari Indonesia dan juga Arab Saudi, tapi nanti di segmen kedua. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bola Break Super Sub. Oke, kita kembali lagi di segmen kedua Bola Break Super Sub bersama saya Ikri Widya dan juga Mas Nur Fahmi. Fahmi Budi Nih tiap episode namanya beda-beda. Kadang-kadang Nur beda-beda nggak Fahmi, apa-apa kadang kita kan Fahmi, kadang-kadang bunglon Budi. Kri. Kita bunglon jadi kayak timnas Indonesia ke Arab Saudi ini kan bunglon. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas lagi nih Mas buat mengkerucut lagi. Eh tadi kan kalau misalnya kita bahas ya kalau tadi Mas Budi bilang optimis lah ya Indonesia bisa bisa mencuri poin gitu di Arab Saudi besok. Tapi ada nggak sih yang harus diantisipasi banget nih sama
Sintayong dan juga pemain-pemain timnas Indonesia untuk menghadapi tuan rumah Arab Saudi ini? Ancamannya tuh Ya, apa, CL? Ancaman. UCL ancaman kayak ini aja, ancaman krisis moneter. Aduh. Aduh, bahaya nih. Ancaman yang pasti mereka tuan rumah ya, udah pasti ya, tuan rumah. Penontonnya pasti udah berjubel. Satu, kedua, penguasaan lapangan udah pasti di King Abdullah Stadion ini. Kemudian yang ketiga, balik lagi ke pasal satu tadi di awal, cuaca gitu. Jadi semoga uh, kelembabannya nggak seperti yang biasanya gitu. Sekali lagi karena alhamdulillah saya pernah ke sana di Jeddah gitu, jadi tahu betul uh, apa namanya panasnya itu kayak apa dan kelembabannya kayak gimana. Saya pikir tadinya mau main di Madinah gitu. Kalau di Madinah, di Madinah itu agak adem gitu kan, nggak apa namanya lebih lebih enak. Tapi ternyata ini di Jeddah yang memang wow. Eh, apa kalau panasnya sih mungkin nggak masalah, tapi lembabnya itu yang mungkin masalah. Terus berikutnya otomatis kualitas apa namanya performa ya, individu daripada eh, apa pasukan Roberto Mancini ini. Jadi saya mikir kalau Mancini sama STY itu sama aja lah, 11-12. Jadi nggak ada beda antara Mancio sama STY ini. Jadi udah sama-sama pernah pegang timnas, sama-sama pernah pegang klub, sama-sama pernah merasakan Piala Dunia. Jadi kita head to headnya nggak masalah gitu. Salah. Kemudian ada kalau dari sisi Arab Saudi dulu ya, Arab Saudi itu uh, alhamdulillah Alhamdulillah itu ada satu pemain Al-Maliki, Abdullah Al-Maliki yang memang dia cedera gitu. Ya, dia salah satu gelandang yang saya pikir kalau dia main bakal membuat Nathan atau Tom Haye gitu. Tom Haye itu akan menjadi apa ya? Sangat sibuk gitu. Tapi kalau kabar terakhir dia cedera dan kemungkinan tidak akan bermain ketika melawan Indonesia. Dia mungkin akan bermain ketika melawan Tiongkok gitu. Jadi artinya ini menjadi sebuah apa namanya bukan keuntungan tapi variasi permainan dari Arab Saudi akan sedikit berubah. Kemudian uh, pemain berikutnya yang lumayan apa ya lumayan berbahaya, bukan lumayan sih karena semuanya berbahaya ya. Yang berbahaya adalah ada Nasar Aldausari dan satu lagi saya lupa namanya. Uh, saya tadi udah bikin catatan masalahnya. Ada Muhammad Kano jadi Muhammad. Jadi Aldasari, Muhammad Kano, kemudian ada apa namanya uh, ada Faris Albrikan kalau nggak salah. Iya, Albrikan. Jadi striker, dua gelandang dan satu striker yang memang menjadi andalan Arab Saudi. Dan saya pikir mereka bisa ancaman yang sangat serius ya, ancaman sangat serius Mereka main di kreasi-kreasi Liga Arab mereka. ya Mas Budi? Mereka semuanya kan lokal ya, di apa namanya di skuad Arab Saudi ini kecuali yang AS Roma ya, AS Roma. Jadi saya pikir makanya kita kayak mengalawan liga domestik gitu. Sementara pasukan kita internasional kan. Jadi seharusnya kita oke lah. Jadi Salim Al-Dosari, kemudian ada Mohamed Kano, kemudian ada temannya si Cristiano Ronaldo ini, si pendek ini Abdurrahman Ghorib, kemudian ada Saim Al-Naji, kemudian ada apa namanya strikernya itu ada Firas Abdullah Al-Hamdan. Jadi Abdullah Al-Hamdan ini juga menjadi apa ya? Menjadi bintang baru sebenarnya buat Arab Saudi yang memang kecepatannya harus kita akui berbahaya. Dan satu lagi, mereka posturnya tinggi-tinggi gitu. Iya. Jadi saya pikir karena itulah kita harus benar-benar memperhatikan lini pertahanan kita gitu. Jadi kalau misalnya Bang Jai lagi menyala, oke lah ya. Tapi kalau misalnya Bang Jai tiba-tiba dia kelelahan atau apa, emang partner di back tengahnya harus benar-benar kita apa namanya kita yang levelnya sama lah gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang pertahanan, kita tetap berharap ya dengan kiper baru kita, kiper yang akan melakoni debut, yang sudah Langsung menjadi dimainin nggak tuh Mas Bud? harusnya main ya, harusnya main ya. Jadi dia kan udah berkuar-kuar pengen debut gitu. Kiper yang namanya sudah mungkin hampir setahun terakhir ya. Kemudian yang sudah ditunggu-tunggu sama publik gitu, publik Indonesia karena kasus kemarin kan, dan bukan kasus sih, tapi performa apa namanya di beberapa pertandingan terakhir gitu. Sepertinya kok kita butuh kiper yang lebih internasional dalam tanda kutip ya. Sekali lagi bukan meremehkan Adi Satrio, Hernando gitu kan. Apa namanya
atau Nadio bahkan gitu yang sudah berpengalaman. Tapi setidaknya ketika Paes datang, Martin Paes datang ini, kekuatan di lini belakang menjadi semakin percaya diri gitu. Jadi saya harap Martin ini benar-benar menunjukkan kualitasnya dia ya. Ketika ada di MLS, walaupun dalam beberapa pertandingan terakhir dia kebobolan lumayan banyak gitu kan, ada 6 gol kalau nggak salah dalam 2 pertandingan atau 3 pertandingan. Jadi artinya Martin ini menjadi harapan masyarakat Indonesia ketika lawan kita seolah-olah levelnya lebih tinggi gitu, levelnya akan lebih naik. Sebenarnya yang saya takutkan justru nanti ketika kita ketemu Tiongkok sama Australia gitu kan, yang memang kualitasnya, terutama Australia lah, yang kualitasnya lebih tinggi. Jadi so far harapan kita adalah Martin bisa berkoordinasi dengan Jahit Yes, dengan Rizky Ridho, dengan mungkin Saint Petinama, atau mungkin Carlon Verdong, atau mungkin yang di sebelah kanan ada Asnawi misalnya, bisa membagi pengalamannya gitu. Jadi ini kan ada 2 pionir di belakang kan, ada Martin Paes sama Bang Jai, ada Jahit Yes. Jadi ini menjadi keuntungan yang luar biasa buat kita gitu. Jadi satu poros dari depan ke belakang itu kebetulan internasional semua, dan seharusnya mereka punya pengalaman yang lebih gitu. Jadi porosnya adalah Martin Paes, kemudian ada Jahit Yes, kemudian ada Justin Hubner, kemudian ada Tom Hay, dan depan ada Strick. Jadi poros inilah yang saya pikir akan menjadi bentangan utama senjata timnas Indonesia. Jadi sebelah kanan kirinya itu tinggal ngimbangin aja sebenarnya, dan kemungkinan besar kita punya kans untuk memanfaatkan kecepatan yang kanan kirinya ini di samping kanan kiri dari poros-poros itu, agar bisa memporak-porandakan pertahanan Arab Saudi. Jadi saya pikir ini menjadi kekuatan yang luar biasa, bukan berarti meremehkan timnas Arab Saudi, enggak ya, tapi skuad internasional kita seharusnya itu sudah sangat-sangat bisa mengimbangi, bahkan melebihi permainan dari pasukan dari Roberto Mancini ini. Gitu sih, kalau secara berarti bisa dibilang kita kalau dibilang harus tampil super ekstra, nggak juga ya Mas Bud, karena kita kalau Mas Bud tadi bilang kan masih optimis, masih bisa lah untuk mengalahkan Arab Saudi gitu kan. Bisa dong, bisa ya. Jadi nggak perlu sesuatu yang ini banget ya Mas Bud ya, sesuatu yang ekstra yang harus dilakukan oleh Sintayong dan juga para pemain ya. Ya, kalau ekstra kan pasti perlu ya ekstra doa gitu. No, itu iya. Dan mereka udah melakukan itu kan. Maksudnya ada yang dirubah atau apa gitu dari Sintayong nggak? Berarti nggak ada sih. Ada perubahan signifikan banget ya? Kalau perubahan signifikan sepertinya kalau ngelihat karakternya SDY kayaknya enggak ya. Jadi kalau saya bayangkan starting 11 punya timnas Indonesia itu sebenarnya kalau yang ideal ya, kalau ini yang ideal, udah pasti kipernya Martin. Kemudian di back tengah itu Rizky Jahit Yes, kalau enggak Rizky Ridho, kalau enggak ada Justin Hubner di situ. Kemudian di kanan ada Asnawi, sesekali Sandy Walsh boleh lah. Kemudian di kiri pasti udah Verdong gitu kan. Kemudian atau enggak Saint Patinama. Jadi kita kayak all star nih sebenarnya. Kemudian kalau di gelandang itu pasti yang pasti harusnya udah Marcelino ya. Marcelino udah tidak ada tidak ada keraguan lah. Kemudian ada Ivar Jenner, kemudian ada Nathan lah sebagai ininya, sama udah pasti Profesor Tom Hay kan. Tom Hay juga dia pasti walaupun dia belum punya klub ya, belum punya belum pernah bertanding, tapi setidaknya pengalaman dia itu harusnya oke. Kemudian di depan udah pasti lah Rafael Strick yang memang menjadi starter ataupun menjadi pemecah duluan ya, sebelum pemain seperti Hoki Caraka atau Ramadan Sananta atau bahkan mungkin Dimas Derajat mendapatkan pengalaman atau kesempatan bermain di level kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia ini. Jadi saya pikir dengan kekuatan yang sangat internasional, beragam, kita bisa mengimbangi, bahkan bisa mengalahkan tuan rumah Arab Saudi. Kenapa enggak gitu? Amin. Jelas dong. Jelas. Oke, kalau gitu sudah cukup panjang ya dijelaskan sama Mas Bu tadi juga.
kira-kira sedikit inilah ya, gambaran starting 11-nya tadi juga udah disebutin sama Mas Budi. Kalau gitu teman-teman semua jangan lupa buat mendukung timnas Indonesia. Semoga masih pada bangun ya, karena itu dini hari waktu Indonesia dini hari. Jadi itu hari Jumat. Jumat dini hari. Nanti kita lihat ya apakah timnas Indonesia bisa meraih poin di kandang Arab Saudi. Kita lihat nanti ya. Oke, kalau gitu Mas Budi, terima kasih Mas Bud. Nanti kita ketemu lagi ya di Bola Break Super Sub berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye.